حقوق بغير الجهاد، لا عدالة بغير الجهاد، لا كرامة بغير الجهاد. Ini adalah berbagai aksi militer yang dilakukan anggota dari negara Islam Irak dan Syam atau Suriah. Aksi militer yang digelar ISIS cepat berkembang di wilayah Irak dan Suriah. Di tengah-tengah konflik yang merebak di wilayah ini, ISIS berhasil merebut berbagai wilayah hingga meliputi sepertiga Irak dan Suriah. Awalnya, ISIS hanyalah kelompok perlawanan yang mengkaitkan dirinya dengan Front al-Nusra, salah satu kelompok yang menyatakan diri bagian dari Al-Qaeda di Suriah. Namun karena aksi ISIS yang dianggap kejam dan menyulut perang antar kelompok Sunni Syiah, Al-Qaeda menyatakan berlepas diri dari kelompok ini. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, kelompok ini kemudian memproklamasikan diri sebagai negara Islam di Irak dan Syam atau Suriah. Pengaruh ISIS bahkan dengan cepat melebihi Al-Qaeda sendiri. ISIS dianggap lebih berbahaya dibandingkan Al-Qaeda, karena ISIS diduga mempunyai pengikut hingga ribuan orang. ISIS juga mempunyai berbagai peralatan perang canggih. Bahkan, ISIS mampu merebut sejumlah jet tempur dari militer Suriah. Karena kekejamannya, permusuhan terhadap ISIS makin meluas. Tak hanya diserang tentara Irak dan Suriah, ISIS juga diserang oleh tentara koalisi dari Yordania dan Mesir. Ini dilakukan setelah pilot Yordania dieksekusi oleh ISIS dan sejumlah warga Mesir juga tak luput dari kekejaman ISIS. Akankah negara-negara koalisi berhasil menghancurkan basis ISIS di Suriah dan Irak? Atau ini menjadi peperangan yang berkepanjangan? Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi akhir pekan, dan saat ini saya ingin ke Mas Sauki. Mas Sauki, bisa dijelaskan gitu ya, siapa sebenarnya yang memasuki ataupun memfasilitasi jaringan ISIS ini di Indonesia begitu? Dengan cara seperti apa? Yang pertama saya ingin katakan bahwa ada dua klaster dalam membaca ISIS, terutama berkaitan dengan keanggotaan ISIS. Yang pertama klaster yang memang jejaring yang sudah lama ada di Indonesia, yang itu juga terlibat dalam aksi-aksi yang ada di terorisme yang ada di Indonesia. Itu klaster yang pertama. Klaster yang kedua saya bisa katakan dengan adanya perubahan teknologi, modernisasi dan yang lain-lain itu mengakibatkan batas-batas negara kan tidak menjadi kabur. Jadi penggunaan sosial media itu mengakibatkan adanya orang-orang yang lalu menjadi bagian dari kelompok ISIS ini, Mbak. Jadi ada beberapa teman yang memang karena relasi dari sosial media ini direkrut gitu loh. Jadi menjadi bagian dari kelompok ISIS. Mas Oki, jika berbicara mengenai media online gitu ya, ini media online ini sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia begitu ya, dari Twitter, Facebook, itu sangat mudah begitu ya mendapatkan pengetahuan mengenai ISIS sendiri gitu ya. Ini penyebarannya seperti apa, dan mereka ini perekrutannya apakah salah satu melalui online juga begitu? Ya, kalau kita perhatikan memang dari persebaran jumlah anggota ISIS di seluruh dunia, misalkan di Eropa, di Australia, di Indonesia, termasuk Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Filipina, itu mereka memang melakukan apa yang dinamakan propaganda media, sehingga itulah yang mengundang teman-teman dari berbagai dunia atau militan dari berbagai dunia untuk datang ke Suriah dan Irak gitu, Mbak. Iya, Mas Oki, jika berbicara mengenai mereka pergi ke Suriah, tentunya ada dana, ada fasilitas yang diberikan. Bagaimana caranya mereka memberikan dana, dan seperti apa begitu mekanisme ataupun sistem yang diberikan? Kalau untuk dana, saya pikir ada kilang minyak yang dikuasai oleh ISIS gitu juga. Saya pikir itu yang menjadikan akses mereka terhadap dana. Lalu ada penggunaan penggunaan sosial media itu kan, jadi dari sisi resources sudah, basis materialnya sudah kuat gitu loh, Mbak. Jadi itulah yang mengakibatkan mengapa ISIS ini begitu menjadi fenomena hari-hari ini kita bisa lihat.
seperti itu. Iya, Mas Hoki, ini kan warga Indonesia gitu ya, sebagian kita tahu gitu, warga negara Indonesia berbondong-bondong pergi ke Turki sana gitu ya, dengan cara apapun lah yang mereka lakukan ataupun ditempuh begitu. Nah, ini sepertinya apa sebenarnya, bagaimana mereka bisa masuk ke sana gitu? Apakah ada prosedural yang mereka harus lakukan sebelumnya di sini gitu, dan jalurnya apa aja gitu? Sejauh yang saya ketahui, memang di sini ada baiat menjadi anggota ISIS. Sebagaimana juga Abu Bakar Basir, Ustadz Abu yang sudah berbaiat ke ISIS, dan seperti tadi dikatakan oleh Ustadz Haidar, bahwasanya ada terpecah menjadi dua, ada yang pro yang kontra ISIS juga. Dan inilah yang saya pikir menjadi masalah kemudian hari gitu loh, Mbak. Mas Hoki, bisa kita gambarkan gitu ya jalur masuknya ISIS begitu? Sebetulnya ini menjadi menarik karena ada dua kategori, diaspora dan transnasional. Diaspora seperti itu apa? Ada bisa terjadi diaspora itu di seluruh dunia karena kesamaan common identity. Nah, yang kedua transnasional. Transnasional ini cross border mobility, ada mobilitas yang tanpa batas gitu. Inilah yang konsepsi inilah yang mengakibatkan sampai sejauh ini ISIS menjadi begitu fenomena di dunia. Jadi kalau ada 3 jalur. Ini 3 jalur. Turki secara ini Mbak ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan dalam soal peta. Ini Istanbul. Istanbul dikatakanlah di sini Istanbul bagian Eropa. Ini Istanbul. Eropa. Di sini Istanbul bagian Asia. Dan sini Turki. Di sini ada Ankara. Ya, ini Turki memang selalu menjadi tempat yang mudah begitu untuk diakses masuknya. Iya. Dari sisi visa juga kita sangat mudah, dengan Mbak bayar $45 atau di kedai VOA itu Mbak sudah bisa masuk. Ada tiket pulang pergi sudah bisa masuk, dan apalagi sekarang mereka menggunakan visa elektronik di mana kita sudah bisa bayar dengan kartu kredit $25,8 sudah bisa dapat visa dan sudah bisa masuk. Ada 3 jalur, ada 3 pintu masuk. Pertama Istanbul di Bandara Atatürk yang kemarin terpisah warga negara Indonesia. Yang kedua Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen di Istanbul bagian Asia. Ada lagi Esenboğa. Esenboğa tuh di Ankara. Jadi kalau misalkan kita pergi dari Istanbul ke perbatasan, ada 2 pintu masuk di daerah perbatasan. Di sini ada namanya Antakya. Di sebelah sini ada namanya Gaziantep. Nah, dari pintu Antakya nih ada Reyhanlı. Ada yang namanya di sini Kilis. Nah, kalau dengan menggunakan jalur darat, mereka langsung bisa ke sini. Ankara, karena Ankara jadi pusat transit dari transportasi bus, lalu masuk ke perbatasan. Setelah itu jalur udara pun langsung bisa masuk ke salah bandara di sini, bandara domestik. Sini ada bandara di Reyhanlı, di Antakya, dan ada bandara di Gaziantep. Sudah dalam jangka waktu 1 jam dari Gaziantep dan Reyhanlı, Hatay sudah bisa masuk ke. Iya, Mas Hoki bisa dijelaskan jarak tempuhnya dari sini ke sini, kemudian dari 3 jalur ini, dari sistem pengamanan sendiri seperti apa gitu? Tampaknya sangat mudah masuk ke Ankara Turki ini. Kalau untuk jalur darat kita hanya bisa menggunakan paspor. Paspor untuk beli tiket bus antar kota. Nah itu ya kita sudah bisa masuk dari Istanbul ke Ankara itu 6 jam. 6 jam ke sini itu sekitar 10 jam. Jadi total 16 jam kalau misalkan perjalanan darat. Seperti apa pengamanannya? Pengamanan biasa kita seperti ini Mbak, nggak ada masalah. Mungkin hanya di daerah perbatasan aja, dengan adanya eskalasi pemberitaan ISIS, ada penangkapan-penangkapan pasca Turki tidak lagi tersandera oleh 49 warga negaranya di Mosul karena sudah bebas. Jadi mereka lebih ketat dalam menjaga perbatasan gitu, Mbak.
Oke, berarti di antara 3 jalur ini, di mana yang sekiranya mereka tuh paling mudah biasa dilalui oleh jaringan ISIS? Yang paling mudah, karena semua nih kalau sudah sampai, jalur ini semua, kalau ketika sudah sampai di daerah perbatasan, itu sudah mudah masuk, Mbak. Sangat mudah masuk, karena mereka tidak menggunakan jalur resmi. Misalkan ada pintu perbatasan antar negara, di mana di situ ada pengecekan paspor, mungkin tidak seperti itu. Ada jalur-jalur yang dalam bahasa Turkinya kacak. Kacak itu jalur tidak resmi dan itu biasa digunakan untuk para militan masuk ke dalam Suriah. Oke, baik. Itu tadi beberapa pandangan gitu ya, informasi yang diberikan oleh Dr. Sauki mengenai jalur dari jaringan ISIS sendiri. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia masih akan segera kembali. Kita masih akan membahas bagaimana dengan perekrutan dari jaringan ISIS ini sendiri. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia.